Halo semuanya, apa kabar warga Beirut Store? Kangen nggak? Haha, saya tahu channel ini udah lumayan lama tertidur. Tapi tenang, hari ini saya resmi menyatakan Beirut Store is back. Dan mulai sekarang, kita bakal rutin lagi upload video-video gadget dan audio yang kalian tunggu-tunggu. Untuk merayakan kembalinya channel ini, saya mau bahas topik yang paling sering kalian request di kolom komentar video-video lama kita. Bang, bahas Onyx Studio dong. Bang, bedanya Onyx 4 sama 5 apa? Nah, di video ini, kita nggak cuma bahas satu atau dua, tapi kita akan bedah tuntas sejarah dan evolusi Harman Kardon Onyx Studio dari versi 1 sampai yang terbaru, versi 9. Mana yang build quality-nya paling badak? Dan seri mana yang suaranya paling enak? Yuk, kita mulai. Kita mulai dari Onyx Studio 1. Ini adalah DOG. Lahir sekitar tahun 2014. Ciri khasnya, bassnya gila. Build quality-nya masih terasa sangat premium, dengan finishing rubber di belakang. Tapi kelemahannya, dia belum punya baterai tanam yang mumpuni, atau bahkan beberapa versi awal harus colok listrik terus. Dan fitur Bluetooth-nya masih jadul. Lanjut ke Onyx Studio 2. Secara fisik, mirip banget sama yang pertama. Bedanya, di sini Harman Kardon mulai serius nambahin fitur built-in microphone dengan noise cancellation buat telepon, dan ada port aux. Warna grill depannya juga mulai ada variasi gold yang mewah. Tapi, baterainya masih boros banget, cuma tahan beberapa jam aja. Masuk ke Onyx Studio 3. Di sini perubahan fisik mulai kelihatan. Bagian depannya sudah pakai bahan kain, fabric, yang lebih elegan, ninggalin grill logam atau plastik lama. Bassnya tetap nendang, tapi vokalnya mulai lebih jernih. Nah, ini dia favorit banyak orang sampai sekarang, Onyx Studio 4. Ini bisa dibilang puncak dari desain berkaki. Kenapa seri 4 ini spesial? Karena dia punya fitur HK Connect Plus, yang bisa nyambungin lebih dari 100 speaker sekaligus. Suaranya stereo, detailnya dapet, bassnya bulat, dan baterainya jauh lebih awet dibanding kakak-kakaknya. Bisa sampai 8 jam teorinya. Build quality seri 4 ini solid banget. Perpaduan plastik keras dan karet yang pas. Lalu, terjadilah perubahan besar di Onyx Studio 5. Kakinya hilang. Bentuknya berubah jadi seperti tas tangan atau purse. Desain ini memicu perdebatan. Ada yang suka karena lebih simple, ada yang kangen desain lama. Di Onyx 5, Harman Kardon mengorbankan konfigurasi stereo menjadi mono. Tweeternya cuma satu, woofer satu. Tapi, bassnya jadi lebih deep dan boomy. Buat yang suka jedak-jeduk, Onyx 5 ini upgrade. Build quality-nya terasa lebih berat dan kokoh, dibalut kain premium full body. Terus apa bedanya sama Onyx Studio 6? Sekilas kembar identik. Bedanya ada di dua hal. Pertama, cover handle-nya beda bahan atau warna. Kedua, dan ini yang paling penting, IPX7 waterproof. Jadi Onyx 6 ini adalah seri Onyx pertama yang aman kalau kecemplung kolam renang. Karakter suaranya mirip banget sama 5, tebal dan bass heavy. Kita masuk ke era modern, Onyx Studio 7. Desainnya berubah lagi. Sekarang ada cincin aluminium anodized yang mengelilingi bodinya, mirip planet Saturnus. Keren banget buat pajangan rumah. Kabar baiknya, di Onyx 7 ini, Harman Kardon balikin konfigurasi stereo. Ada dua tweeter di kiri kanan. Jadi soundstage-nya jauh lebih luas dibanding seri 5 dan 6. Build quality cincinnya itu loh, terasa premium dan dingin kalau dipegang. Lalu Onyx Studio 8. Apa bedanya? Secara fisik mirip Onyx 7, tapi Onyx 8 ini lebih pintar. Dia punya fitur self-tuning. Jadi pas dinyalain, dia bakal kalibrasi suara sendiri, menyesuaikan ruangan kalian. Selain itu, dia pakai material daur ulang, eco-friendly. Dan Bluetooth-nya sudah versi 5,2 yang lebih stabil. Kabel powernya juga sekarang built-in adapter. Jadi nggak ada lagi kotak adapter gede yang ngegantung. Dan akhirnya, yang terbaru saat ini, Onyx Studio 9. Ini adalah penyempurnaan mutlak. Dari segi desain,
Dia makin minimalis dengan handle yang lebih ergonomis. Peningkatan terbesarnya ada di efisiensi daya dan konektivitas. Onyx 9 sudah mendukung AuraCast, teknologi Bluetooth terbaru, yang bikin delay makin minim dan jangkauan makin jauh. Dari segi suara, bassnya lebih terkontrol, nggak seliar seri 5, tapi lebih rapi dan punchy. Vokalnya super jernih. Ini adalah titik temu terbaik antara power dan estetika. Jadi, kesimpulannya gimana? Kalau kalian cari barang bekas harga miring, tapi mau fitur stereo mantap, cari Onyx Studio 4. Itu legenda. Kalau kalian basshead sejati dan sering bawa speaker ke outdoor atau kolam, ambil Onyx Studio 6. Tapi kalau kalian punya budget lebih, pengen speaker yang estetikanya dapet banget buat ruang tamu, dan suaranya audiophile grade dengan fitur pintar, Onyx Studio 8 atau 9 adalah pilihan mutlak. Itu dia perjalanan panjang Harman Kardon Onyx Studio dari masa ke masa. Kalian tim yang mana nih? Tim kaki, tim tas tangan, atau tim planet Saturnus? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video comeback Brute Store. Jangan lupa like kalau suka, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video review gadget rutin kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.